Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Lestari. Saya berasal dari PMI 6A, NIM 1184040028. Nah, di video ini saya akan membacakan jawaban UTS dari mata kuliah riset aksi. Nah, soal yang pertama yaitu pengertian dari riset aksi, fasilitator, partisipan, negosiasi, dan lobby. Nah, riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Nah, yang kedua, fasilitator merupakan individu atau kelompok yang memberikan bantuan guna memperlancar suatu program atau kegiatan sekelompok masyarakat sehingga jalannya suatu program atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mengurangi segala hambatan atau meminimalisir hambatan. Nah, sedangkan partisipan yaitu keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan baik berupa tenaga, pikiran maupun materi dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Nah, yang terakhir itu negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, sedangkan lobby merupakan bagian dari negosiasi atau dapat pula dikatakan sebagai awal dari suatu proses negosiasi tersebut. Nah, lanjut ke nomor 2 yaitu dalam relasi riset aksi harus menggunakan subjek-subjek karena penelitian riset aksi itu melibatkan masyarakat langsung yang menjadi partisipan dalam proses penelitian yang dilakukan bersama peneliti. Nah, dalam penelitian riset aksi sebagai metode lebih terarah pada tujuan untuk pengembangan komunitas sosial di mana anggota komunitas sosial itu harus diletakkan sebagai pelaku aktif dalam proses perubahan. Nah, lanjut ke soal nomor 3, yaitu tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Nah, yang pertama itu tahapan siklus rembuk warga. Nah, pada siklus ini meyakinkan masyarakat akan pentingnya KKN Sisdamas dengan menyamakan persepsi antara pelaksanaan KKN dengan masyarakat. Pada tahapan ini juga disampaikan peranan mahasiswa itu sebagai fasilitator, penjelasan mengenai orientasi program KKN Sisdamas, serta tujuan KKN Sisdamas merupakan upaya alternatif bagi pemecahan masalah-masalah sosial. Nah, tahapan yang kedua yaitu pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat atau Tagamas. Nah, tujuan dari pemetaan sosial masyarakat, pemetaan kebutuhan, masalah, dan potensi aset secara mandiri. Nah, tahapan yang ketiga itu perencanaan partisipasi dan sinergi program atau RENSIPRO. Nah, pada siklus ini Dorantif berisi prioritas program-program yang ditempatkan pada program penanggulangan sosial berjenjang, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Nah, langkah selanjutnya, Dorantif disinergikan dengan program-program pemerintah setempat. Nah, tahapan yang terakhir yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi atau LAKMONEV. Nah, siklus ini merupakan tahap pelaksanaan program-program yang disepakati prioritasnya. Siklus ini sudah disusun pedoman umum dan khusus dalam melaksanakan program berupa tugas pokok dan fungsi setiap jabatan atau bidang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Nah, pada tahap ini juga disusun sistem monitoring dan evaluasi atau MONEV program. Nah, soal yang terakhir yaitu yang keempat,
meneladani kisah Nabi Yusuf dalam melakukan tahapan dakwah pemberdayaan. Nah, salah satu keistimewaan Nabi Yusuf itu yaitu mampu mengartikan mimpi, sehingga beliau ini diberi kepercayaan menjadi bendahara kerajaan di Mesir guna untuk memberikan manfaat bagi rakyat Mesir. Nah, Nabi Yusuf juga mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, yaitu dengan pengaturan perekonomian. Nah, setelah Nabi Yusuf menjadi gubernur, maka perekonomian di Mesir dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Nah, Nabi Yusuf juga merupakan pemimpin yang teliti dan amanah. Hal ini nampak dalam pemeriksaan dan pembagian jatah gandum untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat pada masa itu. Nah, Nabi Yusuf pada waktu itu membagikan gandum kepada rakyat, melakukannya dengan adil tanpa membedakan asal-usul ataupun derajat rakyatnya. Nah, dalam kepemimpinannya, Nabi Yusuf mampu menciptakan iklim kerja keras yang penuh toleransi, mempunyai tujuan yang jelas, yaitu kesejahteraan dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepemimpinan Nabi Yusuf dalam sistem multisosialnya tidak hanya berasal dari hasil interaksi berbagai individu masyarakat tertentu, tetapi berasal dari kelompok masyarakat yang beraneka ragam, yang saling berinteraksi dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, sekian jawaban dari soal UTS Riset Aksi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.